Pernah nggak sih kalian sadar, ada satu hal besar di sekitar kita yang kayaknya sengaja banget nggak kita omongin? Coba perhatiin deh, mulai dari gaya para influencer kripto, musisi pas lagi manggung, sampai gaun-gaun di acara gala kelas atas. Konten yang sifatnya sugestif dan agak sensual tuh sekarang ada di mana-mana, beneran di mana-mana. Dan asal kalian tahu aja, ini tuh sama sekali bukan kebetulan. Ini tuh murni sebuah desain ekonomi yang diracik super hati-hati buat nyusup ke keseharian kita. Biar kebayang, mari kita lihat angkanya sebentar. Kita nggak lagi ngomongin tren industri kecil-kecilan loh ya. Pasar buat konten sugestif dan dewasa ini diproyeksikan bakal meroket gila-gilaan dari 60,5 miliar dolar di tahun 2024. Jadi, siap-siap dengar angkanya, 201,1 miliar dolar di tahun 2032. Coba bayangin deh, lonjakan ratusan miliar dolar dalam waktu kurang dari 10 tahun. Ini bahkan ngalahin pertumbuhan banyak banget industri teknologi arus utama yang sering kita puja-puja. Ini beneran industri raksasa yang gerak diam-diam di balik layar HP kita. Nah, ngelihat fenomena semasif ini, wajar dong kalau kita jadi mikir, sebenarnya dari mana sih asalnya ledakan konten ini? Terus gimana ceritanya hal yang 10 atau 20 tahun lalu dianggap tabu banget, sekarang malah mendominasi feed kita tiap hari? Kenapa tiap kali kita buka media sosial, ujung-ujungnya kita selalu disodorin konten-konten macam begini? Oke, mari kita mulai bahasannya. Bagian 1, fenomena yang tak disadari. Gini, yang lagi kita hadapin sekarang ini bukan semacam kebebasan berekspresi atau ketidaksengajaan budaya ya. Ini murni produk komersial. Konten-konten ini tuh sengaja dirancang pakai elemen erotis dengan hitungan yang super presisi. Tujuannya cuma satu, ngakalin aturan sensor platform yang ketat, tapi di saat yang sama tetap bisa memompa interaksi kita sampai mentok. Jadi kreator tuh bikinnya nggak terlalu eksplisit, biar akunnya aman dari ban, tapi cukup provokatif buat bikin jempol kalian berhenti nge-scroll. Mereka tuh bener-bener main di garis tipis antara apa yang dilarang dan apa yang bisa ngedatengin views paling banyak. Lanjut ke bagian 2, lahirnya sebuah strategi pasar. Kalau kita mau paham trik zaman now, kita harus ngintip sejarahnya dikit. Balik ke tahun 50-an di Amerika, ada aturan sensor bioskop yang namanya Hays Code. Aturan ini kaku banget, sampai-sampai adegan ciuman yang kelamaan aja dilarang. Buat ngakalin ini, industri film mulai pakai taktik sugestif biar tetap cuan. Terus masuk era 80-an, muncul VCR. Ini ngubah banget kebiasaan orang, dari yang nonton di bioskop umum, jadi nonton diam-diam di ruang keluarga. Terus masuklah MTV, yang dengan pinternya ngejual seksualitas sebagai bagian dari gaya hidup anak muda yang rebel. Dan puncaknya, era internet dan algoritma modern kayak YouTube atau TikTok. Algoritma ini tidak peduli soal moral. Metrik kesuksesan mereka cuma satu, seberapa lama mereka bisa nahan mata kalian di layar pakai insting paling dasar manusia. Evolusi tadi tuh akhirnya ngelahirin perubahan bisnis yang, jujur aja, brilian banget secara ekonomi. Dulu, stasiun TV kan harus jaga tayangannya tetap bersih, biar sponsor nggak kabur. Mereka hidup dari iklan, tapi sekarang, model berlangganan kayak Netflix merajai pasar. Mereka udah nggak peduli lagi sama pengiklan. Karena yang bayar mereka, ya kita-kita ini, para pelanggannya. Makanya mereka berani banget pakai tema-tema dewasa yang provokatif, kayak serial 365 Days misalnya, yang murni buat mancing kita supaya mau langganan. Sensasinya langsung dijual ke konsumen. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin melongo. Bagian 3, mesin pencetak cuan. Coba kita lihat seberapa efisiensi industri ini aslinya. Siap-siap ya, karena ini beneran gak masuk akal. Di tahun 2024, platform kreator dewasa OnlyFans itu memproses transaksi senilai 1,22 miliar dolar. Gila kan? Tapi yang lebih gila lagi, tahu nggak berapa jumlah karyawan di kantor pusatnya? Cuma 46 orang. Bayangin, cuma butuh 46 orang. Kalau kalian bandingin sama Apple, Meta, atau Nvidia yang butuh puluhan ribu karyawan buat nyetak miliaran dolar, rasio profit platform ini tuh bener-bener bikin dunia korporat geleng-geleng kepala. Ini ibarat mesin cetak duit yang jalan hampir tanpa beban biaya operasional. Tapi tunggu dulu. Di balik ilusi pamer harta dan kehidupan mewah para kreator ini di medsos, realitanya nggak seindah itu. Dari total 5,8 miliar dolar yang udah dibayarin ke kreatornya, uangnya tuh nggak dibagi rata, sama sekali nggak. Fakta pahitnya, cuma 1% kreator teratas yang ngeraup 33% dari total uang itu. Dan 10% kreator elit menguasai 73% pendapatan. Artinya apa? Mayoritas kreator di bawah sana yang udah rela ngorbanin privasi seumur hidup, sebenarnya cuma dapat remah-remah doang dari sistem yang super kejam ini. Nah, salah satu orang yang duduk manis di puncak piramida itu adalah kreator bernama Shopee Rain. Dia pinter banget, dia potong jalur agensi dan jualan langsung ke jutaan fansnya. Dia diproyeksiin bisa ngeraup 110 juta dolar sampai akhir 2025. Pendapatannya udah setara atlet elit dunia loh. Tapi yang bikin saya takjub itu strategi PR-nya. Dia nyumbangin 1 juta dolar ke charity-nya MrBeast.
Kok bisa? Ini bukan sekedar amal biasa. Ini taktik psikologis tingkat dewa. Dengan nyumbang, dia ngasih semacam izin moral buat fansnya. Jadi para audiens kerasa nggak bersalah ngeluarin uang buat beli konten sugestifnya, karena mereka mikir, ya toh uangnya nanti dipakai buat amal juga kan? Jenius banget cara dia ngatur persepsi publik. Dan strategi ngebungkus seksualitas seelegan ini tuh terbukti kelewat nguntungin buat disimpan di platform dewasa aja. Makanya taktik ini nyebrang masuk ke industri musik arus utama. Contohnya di K-pop. Di industri yang hiperkompetitif ini, estetika sugestif sering banget diperhalus pakai istilah konsep girl crush. Dan ini bener-bener jadi ujung tombak jualan mereka. Realitanya kan sekarang orang beli CD fisik bukan buat dengerin lagunya ya kan? Toh udah ada streaming. Mereka tuh ngeborong CD murni buat ngumpulin photocard idolanya yang punya konsep visual tinggi. Seksualitas berhasil disulap jadi barang koleksi mahal. Dan puncaknya ada di sini. Persilangan sempurna antara citra sugestif yang elegan sama brand mewah elit. Citra ini udah berubah jadi tiket emas bernilai jutaan dolar. Kita ambil contoh Blackpink deh. Daya tarik mereka ini nilainya fantastis banget buat pasar global. Bayangin, Jennie bisa nyumbang 3,6 juta dolar nilai exposure media cuma dari satu penampilannya buat Chanel. Lisa jadi wajah globalnya Bulgari. Dan ingat nggak pas kampanye Calvin Klein yang bernuansa sensual itu dirilis? Server web Calvin Klein sampai down total saking banyaknya orang yang ngeakses. Ini bukti nyata betapa kuatnya daya pikat beginian buat nguras dompet audiens di seluruh dunia. Oke, sekarang kita tarik napas sebentar. Karena dibalik semua keuntungan gila-gilaan tadi, kita masuk ke bagian 4, dampak psikologis dan sosialnya. Di balik putaran triliunan rupiah tadi, sosiolog tuh ngelihat ada satu fenomena krusial yang mereka sebut pornifikasi. Ini bukan istilah lebay ya, ini tuh proses nyata di mana gaya, skenario, dan estetika dari industri seks tuh pelan-pelan diserap mentah-mentah masuk ke budaya pop kita sehari-hari. Batasnya udah bener-bener lebur. Hal-hal yang mungkin dianggap vulgar banget 30 tahun lalu, hari ini ya cuma dianggap sebagai tren joget biasa di sosmed. Otak kita tuh kayak udah digeser standar toleransinya secara permanen. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Efeknya beneran ngancurin realita kita. Secara makro, karena kita terus-terusan dijejali standar hubungan dan fisik yang sempurna di layar, banyak orang jadi punya ekspektasi nggak realistis di dunia nyata. Ini nyumbang peran besar ke angka perceraian modern loh. Kalau dari sisi mikronya, efeknya lebih sunyi tapi mematikan. Laki-laki atau perempuan, banyak banget yang akhirnya benci sama bentuk tubuhnya sendiri, yang memicu lonjakan depresi sama kecemasan parah di generasi sekarang. Kita tuh kayak dilatih terus-terusan sama algoritma buat ngeobjektifikasi diri kita sendiri, seakan-akan harga diri kita cuma sebatas seberapa menggoda kita di depan kamera. Nah, di poin inilah masalahnya berubah dari sekedar isu budaya, jadi sebuah krisis yang super bahaya. Algoritma rekomendasi itu kan amoral, dia nggak punya mata buat ngelihat siapa yang lagi megang HP. Akibatnya, tragis banget. Anak-anak yang umurnya baru 8 atau 9 tahun, sekarang tuh gampang banget terpapar konten eksplisit dari sistem rekomendasi otomatis ini. Padahal, di usia segitu, otak mereka masih berkembang dan rapuh banget. Ini bukan lagi sekedar risiko digital biasa. Ini udah jadi alarm ilmiah yang kuat banget kalau anak-anak ini punya risiko tinggi buat kecanduan pas mereka gede nanti. Sadar nggak sadar, kita lagi mempertaruhkan kesehatan mental satu generasi penuh cuma demi ngebantu platform ningkatin angka interaksi mereka. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, sekaligus penutup obrolan kita. Harga dari sebuah atensi. Sebagai penutup explainer ini, saya mau ngajak kalian merenung sebentar soal satu realita ini. Apapun yang muncul di layar kalian hari ini, video yang kayaknya lewat nggak sengaja, atau rekomendasi di beranda kalian, itu semua nggak ada yang namanya kebetulan. Sama sekali nggak. Itu semua adalah hasil kalkulasi tingkat tinggi dari mesin bernilai triliunan rupiah yang didesain spesifik cuma buat satu hal. Ngubah hasrat terdalam kalian, atensi kalian, dan rasa insecure di diri kalian jadi duit buat mereka. Jadi pertanyaannya sekarang, setelah kalian tahu cara kerja rahasia mesin ini dan seberapa mahal harga psikologis yang harus kita bayar, apa kalian masih rela ngebiarin mereka manen pikiran kalian tiap hari? Keputusan buat mutusin siklus itu sebenarnya benar-benar ada di ujung jari kalian sendiri.